Halo teman-teman, ketemu lagi di Visi episode 2. Tepuk tangan. Oke, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja, sehat-sehat semua, bahagia selalu. Visi Talk kali ini kayaknya bakal seru deh, karena kali ini kita akan ngobrol hal yang menurut aku cukup penting dan serius gitu ya untuk dipahami. Hari ini kita bakal ngobrol tentang mental health yang bener-bener zaman sekarang, apalagi generasi Z gitu ya, udah mulai aware gitu ya, lebih aware lagi tentang mental health. Dan aku nggak sendiri, ya aneh dong kalau aku ngobrol sendiri gitu ya. Itu tanda-tanda itu ngobrol sendiri. Di sini aku kedatangan tamu spesial, Bunda Maria. Bisa kenalin Bunda? Di sini saya kebetulan lagi di Sekolah Tinggi Seni Rupa Visi Indonesia ya. Hari ini bisa bergabung karena saya di sini sedang praktek untuk layanan psikolog umum. Ya. Saya nama Sri Marianti Ang, biasa dipanggil dengan Maria. Ya. Saya mahasiswa dari Universitas Mercu Buana yang sedang praktek di sini. Latar belakang terkait dengan pengalaman ya, terkait dengan psikologi. Jadi dulu setelah selesai S1 tuh nggak bisa lanjut tuh sebenarnya dapat beasiswa ya, tapi karena itu tadi kita ada pilihan tentang prioritas ya, saya prioritaskan untuk hal yang lain untuk lanjut. Nah di situ saya meskipun tidak melanjutkan kuliah dulu, untuk S2-nya saya membuka untuk layanan konseling, jadi buka layanan konselor seperti itu. Sambil kita ada studio yoga terapi Mbak. Jadi yang berkaitan juga dengan masalah kesehatan ya. Kesehatan baik mental ataupun fisik. Karena kesehatan mental dan fisik kan sama ya Mbak ya. Harus seimbang ya. Baru setelah itu 8,5 tahun kemudian sekitar saya baru lanjut ini dan sekarang di sini. Ya. Udah lama banget ya terjun ke dunia psikolog ini ya. Udah berapa tahun berarti? Jadi dulu saya lulus tahun 2014 ya. Sebelum di psikologi itu udah kuliah di bidang lain gitu Mbak. Lalu kan karena saya kan suka banget itu sering di kegiatan-kegiatan volunteer gitu Mbak. Nah ini tertarik untuk mengambil mata kuliah psikologi. Kelihatannya sudah sangat memahami banget ya akan dunia psikologi. Dengan harapan kami ini ngobrol ya Bunda, nanti teman-teman yang nonton tuh bisa terjawab gitu rasa penasarannya tentang mental health gitu. Nah gitu, biar menghidupkan suasana ya, biar aku nggak sendiri, aku bawa temen mahasiswa STSN Divisi. Kenalin dong. Halo, aku Dewi Ngajeni, mahasiswa STSN Divisi S1 Angkatan 23. Angkatan 23, semester berapa? Masuk semester 4. Masih aman ya, semester aman? Dikit. Jadi kenapa aku ngajak mahasiswa lain Bunda? Karena kan kalau aku yang tanya ya, POV-nya kurang luas gitu. Jadi aku perlu ngajak temen biar sudut pandangnya tuh lebih luas gitu ya. Aku ngerasain gini ataupun dia, aku beda kalau aku kayak gini. Jadi ada pendapat yang berbeda gitu nanti. Oke, sekarang masuk ke topik mental health ya. Kalau bicara tentang mental health itu kan banyak yang belum ngerti banget gitu ya, dasarnya. Terus apa sih yang dimaksud mental health gitu Bunda? Oh ya, sebelum kita membahas definisinya ya tentang mental health. Jadi tadi tuh Mbak Eno kan bilang belum banyak yang tahu. Sebenarnya kan butuh pertama adalah literasi tentang kesehatan mental dulu. Ya, terkait dengan bagaimana pemeliharaan
kondisi mental kita ya, bagaimana kita mengenali gejalanya seperti itu, lalu bagaimana kita bisa mengelolanya gitu ya, kita paham faktor-faktor risiko. Setelah kita tahu gejalanya, ini penyebabnya apa sih, terus bagaimana sih mengelolanya seperti itu, lalu setelah kita mampu, tidak ada awareness di sini, aku mampu nggak, ternyata aku kok nggak mampu mengelola, bagaimana kita mencari bantuan keluar. Nah, seperti itu baru kita akan ngomongin tentang bagaimana itu, apa itu kesehatan mental ya, seperti itu. Jadi penting, literasi kesehatan mental itu penting untuk agar kita itu tahu seperti itu tadi, bagaimana sih kita mengenali gejala-gejalanya seperti itu. Nah, kalau kesehatan mental sendiri itu definisinya banyak, Mbak. Iya. Kita pasti mengacunya dari WHO ya. Oh, betul. Kita mengacunya dari WHO. Jadi kesehatan mental itu lebih kepada well-being. Jadi kondisi kesejahteraan psikologis kita ya, terkait dari emosi, pikiran kita, perilaku. Jadi kita tuh dalam kondisi itu happy. Tapi tidak hanya happy saja, tapi kita mampu mengelola tekanan-tekanan dalam peristiwa kehidupan. Ya, kita itu mampu untuk menghadapi, misalnya ada stres ya, kita bisa nih mengelolanya, gitu ya. Lalu kita juga bisa mengenali diri kita, ya. Kita mampu mengenali diri kita terkait dengan kekurangan kelebihan kita, kondisi kita sedang apa, gitu ya. Banyak orang kalau tidak bisa mengenali potensi diri kita sendiri, sebenarnya potensiku tuh apa tuh, ya. Karena nggak tahu, kadang kita memaksakan sesuatu yang bukan menjadi sebenarnya potensi kita. Betul. Nah, akhirnya berdampak lah, gitu ya, dalam kondisi mental kita. Nah, selain itu kita juga mampu berkontribusi terhadap lingkungan, terhadap masyarakat, seperti itu. Nah, dalam emosional atau hubungan sosial, tadi di emosional sudah ya. Nah, kita di sosialnya nih. Di sosialnya itu kita mampu, sanggup dalam untuk berinteraksi dengan sehat, ya. Tidak menarik diri seperti itu. Jadi kalau sehat mental berarti hubungan sosial kita tuh bagus, seperti itu. Jadi di situ itu tadi namanya kesehatan mental. Jadi kita tuh kondisi dalam sejahtera, ya. Kesejahteraan itu ya kita happy, tenang, damai, aman, mampu mengenali potensi diri kita, mampu berkontribusi dengan masyarakat, dan itu tadi mampu mengenali diri, kurang lebihnya, dan mampu mengelola tekanan-tekanan stres ya, atau tekanan-tekanan yang dari luar sana. Dan kita juga bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sehat mental. Itu sehat mental. Apalagi kalau mahasiswa ya, banyak tekanan. Maksud tekanannya kan dari mana aja, dari dosen, mungkin ya, dari mata kuliah, dari tugas. Mungkin ada faktor lain juga. Iya, dari luar gitu ya. Mungkin ya, gimana ya, sebagai mahasiswa kan kita pasti juga ada tekanan mungkin dari keluarga atau mungkin dari pasangan. Jadi kayak sebenarnya mempengaruhi kita juga gitu, mengerjakan tugas-tugas, jadi kayak distract atau apa, jadi kita nggak bisa fokus ngerjain tugas gitu. Ya, banyak banget ya. Banyak ya faktornya ya. Membuat yang faktor-faktor bisa mempengaruhi kesehatan mental kita, apalagi anak mahasiswa. Oke. Kemudian kalau mental health tuh kan, atau kesehatan mental tuh komponen apa yang perlu kita pahami, Bunda? Jadi kondisi kesehatan mental itu enggak berdiri sendiri, misalkan emosinya aja bagus, nggak bisa. Karena kita itu secara psikologis tuh harus sehat. Ya, sehat berarti dengan sudut psikologi bagaimana kita mengelola emosi kita, bagaimana kita terkait dengan bagaimana kita berpikir, ya, komponennya itu berpikir, emosinya, bagaimana kita perilaku. Lalu masih ada komponen lagi terkait dengan lingkungan, ya, lingkungan
di masyarakat kita, lingkungan internal kita, ya keluarga kita itu termasuk di dalam komponen psikologi kita. Meskipun di situ kita cuma bisa bilang, ini terkait hanya dengan pikiran kita, emosi kita dan perilaku kita. Tapi di situ ada komponen juga bagaimana lingkungan itu, ya. Bagaimana kita resiliensi kita. Resiliensi itu jadi kemampuan kita untuk segera bangkit dari situasi stres. Itu merupakan komponen juga. Lalu awareness kita. Nah, awareness kita itu terkait dengan kesadaran diri kita. Oh, aku sudah butuh nih bantuan. Kondisiku udah seperti ini. Ya, itu ya. Kok udah nggak nyaman ya? Kok aku biasanya ngumpul sama temen tuh asik, kenapa jadi nggak nyaman? Ada apa dengan diri aku? Nah, aware ya, dengan kondisinya. Lalu dia sadarlah untuk mencari itu tadi bantuan. Ya, mungkin bantuan teman dulu gitu ya. Oh, ada nih teman, ternyata ya kita mungkin ada keterbatasan, keterbatasan. Lalu kita mencari yang profesional. Dari profesional, bisa psikolog, bisa psikiater. Karena menurutku understanding about ourselves tuh bener-bener penting ya. Memahami diri. Oh, aku udah gak nyaman, jadi biar gak memaksakan gitu ya. Karena kan kalau masalah eksternal ya, kalau lingkungan itu kan gak bisa kita kontrol ya. Di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol kan diri kita sendiri ya. Jadi kadang juga kita nggak bisa, bingung mau kontrol diri kita kayak gimana. Jadi makanya memang kita butuh psikolog. Cuman kadang saya juga mikir, kalau misalkan saya pergi ke psikolog tuh nanti dikiranya orang, oh dia gila gitu. Padahal nggak semestinya orang ke psikolog itu tuh gila atau gimana gitu ya. Iya. Ya masih masalah Stigmanya masih ini ya. Karena orang biasanya berpikirnya seperti itu. Oh, ke psikolog tuh berarti ada gangguan mental dalam tanda kutip udah parah nih gitu ya. Terkait seperti itu. Kalau kesehatan mental tuh kan yaitu sering dikaitkan dengan gangguan kecemasan atau panic attack atau gimana itu kan. Dan itu kan pasti kalau kesehatan mental tuh ada spektrum-spektrumnya gitu. Itu apa aja, Bu? Jadi spektrum kesehatan mental itu tidak hanya terkait dengan gangguan-gangguan aja ya. Tapi juga kita bagaimana kesehatan mental itu ya. Spektrumnya misalkan gini. Ada kesehatan mental optimal. Ya, kalau kesehatan mental optimal itu berarti kita tadi masih berdaya itu tadi. Emosi kita masih terregulasi dengan baik gitu. Kita bisa memanajemen pikiran kita. Ya, dimana dengan bisa memanajemen emosi, pikiran, otomatis kita juga bisa memanajemen daripada perilaku kita, ya. Itu dari mental, kesehatan mental optimal. Jadi kita tuh bisa berdaya secara optimal gitu ya. Dari situ ada lagi kita ada permasalahan, tetapi kita masih mampu mengelola. Ya, kita punya bermasalah nih, ada stres misalnya. Nah, kita masih mampu mengelola seperti itu. Nah, nanti meningkatlah itu ada namanya sudah kita stres, kita depresi. Nah kita udah dalam artian sudah mengganggu ya. Tapi masih lumayan lah bisa menangani seperti itu. Sampai pada kondisi kita ada gangguan yang itu tadi yang kita katakan stres akut. Nah, terus nanti depresi, lalu kecemasan gitu ya, dan gangguan-gangguan lain sampai yang gangguan terberat misalkan yang schizophrenia. Dari kasus yang neurotik sampai yang psikotik banget gitu ya, terkait gangguan dengan realitasnya, ketidakmampuan mengenali realitasnya. Nah, disitulah kita mulai benar-benar sudah aware nih, benar-benar sudah harus butuh gangguan karena itu sudah mengganggu banget. Kita butuh bantuan gitu, dan merupakan sebuah gangguan dan kita nggak activity daily life kita itu sudah terganggu, aktivitas seharian itu sudah terganggu. Gitu. Jadi nggak sekedar
terkait kesehatan mental nggak sebenarnya gangguan, tapi bagaimana di posisi optimal, di posisi kita masih mampu, sampai kita harus butuh bantuan seperti itu. Gitu. Jadi apa ya? Luas gitu ya. Maksudnya ada tahap-tahapannya gitu ya, Bunda. Tuh. Jadi kita harus aware itu. Jangan sampai kita sampai tadi masuk di dalam depresi. Depresi sendiri ada yang sedang, ada yang ringan, sedang, karena nggak tertangani kan, seperti itu. Terus kita nggak terbuka, seperti itu. Ada stres sampai yang udah akut, seperti itu. Dan itu nanti akan menjadi, kalau kita sih stres, cemas, hal yang wajar. Kalau itu terjadi dalam durasi waktu yang singkat, tidak berkelanjutan, tidak berkepanjangan, dan tidak mempengaruhi daya diri kita, gitu ya. Kalau kita stres, ya itu nggak apa-apa kalau itu memang memicu. Jadi, aduh ini ada tekanan tugas-tugas nih, kita stres, tapi membangkitkan kita untuk segera survive, untuk mengerjakan itu. Tapi ada stres yang membuat kita justru terpuruk. Karena kita cuma mikirin aja, ada tugas bukan dikerjain, tapi kita pikirin, aduh Stuck gitu ya. stuck di situ. Terus ruminasi, dipikirkan lagi, aduh gimana ngerjainnya, gitu ya, seperti itu nggak seperti itu. Berarti penting banget ya, apalagi bagi mahasiswa gitu ya, karena kan tugas ya, mungkin lagi nyambi kerjaan atau apa gitu kan. Terus karena kita bahasnya mahasiswa nih ya Bun ya. Ada dari akademik, orang tua, teman-teman, sosial dan lain-lain. Nah, kebanyakan tuh mikirnya kesehatan mental dirinya tuh ya dirinya aja gitu loh yang berdampak tuh pada dirinya, padahal kan itu juga berdampak pada lingkungan sekitar kan Bun. Nah, itu menyadarkan mengubah mindset kalau ini tuh bukan hanya diri kamu aja loh yang kena kalau kamu nggak aware gitu. Ya kita wujudkan utarakannya dalam bentuk realitas aja. Misalnya Bunda nih misalkan, atau Bunda nih ya misalkan ya ada tekanan masalah, ada permasalahan mungkin katakanlah akademik kayak dia. Nah, permasalahan di situ yang dilatar belakangi karena cara kita memandang sebuah tugas. Tugas sih. Jadi sebenarnya tugas itu kan netral ya. Menjadi berat dan tidak itu kan berarti kita memframingnya aja. Bagaimana kita cara pandang dia itu ya. Yang akhirnya membuat dampak, menjadikan dampak. Jadi kita itu apakah ini menjadi sebuah stresor ya ini dan enggaknya gitu. Jadi kita tadi kembali lagi bahwa apa tadi ya? Kesehatan mental ini berpengaruh pada orang lain. Contohnya gini, itu tadi kan kita terkait dengan kayak beban tugas, terus kita akhirnya kan di situ kan karena kita memandangnya sebagai sebuah stresor, sebuah hal yang berat gitu ya, sebuah tekanan, akhirnya kita kan jadi merasa tidak berdaya. Akhirnya kehilangan motivasi kita kan. Nah nanti bila kita itu diwujudkan dalam kegiatan kelompok, kita kan ada buat tugas kelompok nih. Ada. Nah, dalam tugas kelompok itu justru kita nggak bisa berperan aktif, gitu, nggak bisa berperan aktif, dan itu sementara dalam sebuah tim itu semua harus bekerja, semua harus bisa dikoordinasikan. Sementara ini dapat bagian tugas ini, teman ini dapat, tapi ini nggak bisa bekerja. Jadi akhirnya apa? Tugas kelompok ini tidak bisa sesuai dengan target dan maksimal karena ada bagian dari teman kita yang tidak bisa merespon tugas kelompok ini dengan baik, tidak bisa berperan dalam. Nah, di situ sudah akhirnya, ternyata gangguan terkait dengan mental kita itu berpengaruh dengan kerja kelompok kita, gitu. Nanti mempengaruhi teman-teman yang lain, gitu. Teman-teman, hey, kita udah di sini ya, nanti kita jam 10 kita kerjain tugas. Tapi karena dia ada gangguan terkait dengan motivasinya. Ya. Senyum udah datang, dia datang terlambat, teman-temannya udah nunggu. Sementara
dia adalah salah satu yang punya tugas yang inti dalam mungkin tugas ya. itu. Jadi kita nungguin kan, teman-teman dirugikan. Padahal setelah itu masih ada nih tugas yang menunggu yang dikerjakan. Nah, berpengaruh kan terhadap temennya kan, mengganggu lingkungannya Mengganggu, juga ya. kan gitu. Untuk caranya sendiri mengatasi gimana sih caranya supaya kita itu bisa keluar dari zona itu yang dimana misalkan kita kayak ngerasa kayak aduh males banget nih, mungkin ada di posisi itu. Nah itu apa ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan motivasi kita, misalkan atau mungkin membaca buku atau mungkin nonton motivasi di YouTube atau gimana? Bisa kita membaca buku, bisa terkait dengan relate dengan permasalahan kita ya. Sebenarnya motivasi itu selalu berkaitan dengan emosi. Ya, karena sebenarnya dalam psikologi itu masalah kesehatan mental itu selalu berkaitan mind, body, and soul. Ya. Jadi motivasi atau dorongan kita untuk melakukan sesuatu itu kan dipengaruhi dengan emosi mood kita. Iya. Kalau emosi kita sedang tidak baik, ya mood-mood lah. Mood-moodan gitu. lah gitu ya. Motivasi kita seperti itu. Jadi kita perlunya kita mengetahui tentang literasi kesehatan mental. Jadi kalau kita kehilangan motivasi kita itu harus bagaimana? Ya, kita banyak tuh, apalagi zaman sekarang ya, kita langsung googling. Di situ udah langsung keluar. Tapi carilah yang ada evidence base-nya, ya. Jangan hanya ulasan-ulasan yang tidak ada dasar teorinya. Jadi itu kita mantap gitu loh. Oh ya ini nggak cuma sekedar asumsi, tapi ada teorinya bahwa kalau ini kita low motivasi atau demotivasi, kita melakukan ini nih yang begini. Gitu. Jadi kita selalu aware apa yang menjadi kebutuhan kita, selalu membuka diri, terbuka untuk semua permasalahan diri kita. Ini gimana, pernah dalam posisi itu? Kayaknya pernah ya kalau sebagai mahasiswa ya, apalagi apa ya, lebih ke motivasi ya. Mungkin kan Bunda udah banyak kan, maksudnya yang konseling ke Bunda, terus apalagi mungkin mahasiswa juga banyak yang itu masalah-masalah apa ya yang sering gitu Bunda temui mahasiswa. Banyak. Biasanya itu kalau di bidang mahasiswa itu bilangnya pendidikan ya. Mereka tuh banyak di masalah motivasi jelas. Terus masalah di konsentrasi. Masalah konsentrasi itu banyak banget itu. Terus motivasi, konsentrasi, masalah penundaan tugas, kejar deadline. Itu kayak seperti sudah kayak seringlah ada kejadian kayak kutukan tiba-tiba ya, kayak ada kutukan deadline tiba-tiba. Template ya kalau mahasiswa tuh deadline. Itu banyak tuh di situ, itu yang permasalahannya dengan akademik. Tapi ada permasalahan sebenarnya secara akademik dia aman nih, tapi lingkungannya, lingkungan mungkin keluarga kurang kondusif seperti itu, atau sedang jatuh cinta dan patah hati, mempengaruhi juga itu kondisi akademisnya seperti itu. Nah biasanya itu terkait dengan itu, tapi juga ada juga permasalahan terkait bagaimana mereka ketidakmampuan dia dalam kayak seeking help gitu ya, kita bagaimana mencari bantuannya atau kayak dia mencari support sistemnya, kemampuan di situ. Jadi masalah hubungan sosialnya, komunikasi mereka yang kurang gitu. Terus terkait dengan kepercayaan, jadi banyak mbak yang di mahasiswa itu kebetulan yang sudah. Apalagi kemarin waktu praktek di rumah sakit itu kita ketemu dengan mahasiswa yang terjebak dengan alkohol dan segala macam. Kan menjadi membiaskan karena dia nggak tahu bagaimana caranya, tidak terbuka bagaimana aku kok di kondisi ini, aku mencari teman, gimana caranya. Dia merasa kalau biasanya kalau kita terpuruk kita lupa. Padahal kita itu sebenarnya setiap orang punya kemampuan untuk menghadapi kondisi kesehatan kita di saat kita tidak baik-baik saja. Tapi kadang itu ke distract gitu ya. Termasuk kita jadi lupa minta bantuan, akhirnya kita ya udah
kita mengalihkan atau melarikan diri dari kondisi kita, bukan menghadapi mencari penyelesaiannya gitu, tapi mengalihkan kita kan untuk parah. Nah biasanya itu masalah-masalah akademik itu di situ, itu masalah ex komitmen banyak itu ya, itu berkomitmen dengan tugas-tugasnya yang mereka udah setuju ini. Oh iya, oke, kita kumpulkan 2 minggu. Oh enggak Pak, bisa 3 minggu. Oke, 3 minggu ya. Akhirnya juga kebut semalam juga sih 3 minggu. 1 bulan juga akhirnya gitu, nggak bisa masalah-masalah gitu. Nah itu banyak ya mahasiswa itu menunda ya, paling banyak iya, kenapa ya? Padahal apa juga dampaknya? Dia pernah belum? Pernah. Jadi lebih nggak maksimal, kayak udah terburu, ya udahlah penting selesai ya. Jadi kita mikirnya udah penting selesai lah, dapat nilai udah gitu aja. Padahal sebenarnya kita masih bisa, kalau kita ngerjain di waktu yang lebih panjang cukup, kita bisa lebih dapat karya yang lebih bagus gitu. Tapi karena kita sering nunda terus dikerjain SKS semalam tuh jadi kayak cuma ya udah dapat cuma segitu doang seadanya gitu. Padahal sebenarnya kita bisa lebih. Iya benar. Itu kayaknya sudah lega ya, sudah ngumpul ya. Iya. Tapi di sisi lain ada nggak sih kayak penyesalan? Iya, dan pasti ya. Coba dari kemarin dikerjain pasti nggak kayak gini gitu. Tapi mau gimana lagi? Nah, penyesalan itu berdampak nggak kalau terus-menerus kita pikirkan? Iya, Ya kan, berdampak kan? Jadinya kepikiran lagi. Nah, yang nunggu nih tugas-tugas yang lain nih, akhirnya juga nggak tercover. Akhirnya lebih kepikiran, aduh aku pengen revisi deh, kemarin harusnya aku ini deh, ini deh gitu. Sementara akhirnya yang lain, seharusnya saat ini kamu sudah masuk di tugas kedua, tapi masih ada kepikiran karena itu tadi kita nggak puas dari hasil yang nggak maksimal itu tadi, gitu ya. Sekali. Tapi tuh hal itu tuh suka apa ya, continuous gitu loh. Itu tuh tipsnya tuh loh, Bun, gimana caranya gitu untuk gitu. Kita kan tadi sudah tahu dampaknya nih. Nah, gitu. Bagaimana kita harus bisa memanajemen diri, mengelola, ya. Oh, kalau punya tugas kayak gini, berarti harus aku manajemen nih. Biasanya tuh, nggak apa-apa deh, aku TikTok dulu 15 menit. 15 nih, asik dulu, scroll. Jadi kita harus ketat sama diri kita. Jadi kita menjadwalkan, kita buat jadwal. Di awal kita jadwalkan 25 menit paling tidak. Aku harus mengawali dulu, menstimulus kita ya. Nah, udah dapat nih. Jadi setelah itu kita sih boleh ya kayak melakukan self care gitu ya. Kita harus memperhatikan, jangan tuntutan tugas mulu, tuntutan dari dalam nih, butuh nih gitu ya. Nah itu kita boleh, tapi itu tadi harus kita selaras, kita seimbangkan. Karena hidup itu adalah terkait dengan balance, ya kan? Dengan balance. Jadi kita jadwalkan, jadwalnya itu ketat. Nah seringlah kita kasih aja reminder yang mengganggu. Gitu. Kalau kita tidak bisa secara ini langsung aware, oh ini udah jam segini, kasih aja itu reminder itu yang mengganggu banget sama kita. Udah 12 menit tiktokan kita itu lihat tuh. Udah tugas. Oh iya, di HP kan ada fitur. Aku pernah tuh pakai itu kan. Kayak kalau misal scrolling udah 15 menit itu ada alarm stop scrolling atau screen time udah selesai gitu. Udah selesai gitu. Tapi kadang-kadang kan ada opsi 5 menit lagi gitu tuh, ada 5 menit lagi. Aduh, parah. Nah itu yang perlu kita manajemen. Pokoknya intinya itu kita itu harus sadar apa sih yang kita butuhkan saat ini, apa sih yang menjadi fokus kita sekarang ini. Nah kalian ini kan mahasiswa, fokusnya apa? Belajar. Belajar di situ juga terkait dengan tugas-tugasnya. Nah kita di saat sekarang ini adalah fokusnya belajar untuk apa? Untuk mendapatkan goal yang sudah kita sudah punya mapping ya. Nanti lulus ya, sekian tahun dan nanti harus bisa bekerja. Nah untuk kita itu disiplin dengan manajemen diri dengan baik, kita selalu ingat mengenali bahwa
hari ini itu fokus kita itu di mana. Itu yang harus kita tanamkan. Kadang reminder tidak mempan ya. Iya. Tapi yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita, yang kita pengen buat kuat, itu tadi kita harus mindfulness, kita harus fokus pada hari ini, fokus saat ini dalam artian, saat ini memang aku tuh fokusnya belajar dalam proses pembelajaran itu ada temannya, ada tugas-tugas ini adalah untuk melatih keterampilan skill kita dan mengevaluasi seberapa banyak aku udah menyerap ilmu itu lalu aku implementasikan dalam karya. Nah, kalau kita sudah bisa mengenali ini fokusku, kita akan terbentuk dengan sendirinya. Ini adalah menjadi komitmen dan tanggung jawab aku nih. Gitu. Kadang akhirnya nggak tertarik lagi, mau scroll apa sih gunanya? Iya, betul. Jadi berarti pada intinya tuh emang dari diri kita sendiri ya yang push gitu. Semua rasa malas, rasa nunda-nunda itu emang dari diri kita sendiri. Harus fokus kayak udah stop gitu. Kalau nggak dimulai sekarang tuh mau besok-besok terus mau sampai kapan? Sampai lulus gitu. Jadi kayak semacam karena ramadan sekarang itu instrumen aja mengingatkan kita manajemen diri itu yang penting, manajemen diri yang kita mulai dari kita tadi kesadaran diri kita. Fokus kita itu di mana? Ya, dan yang paling penting life balance ya. Karena kan ada zaman sekarang tuh self reward mulu gitu tapi self reward mulu jadi harus seimbang tetap healing. Kebanyakan juga ya, lagi boros juga itu. Jadi itu guys pentingnya mawas diri ya, pentingnya mengenali terus apa ya, ngerti sama diri sendiri. Oh ini udah kelewatan nih, harus di stop ini. Nanti kalau gitu ya, kamu sampai semester berapa nanti? 14 semester kamu. Koreksi. Tadi dia 15 semester 1 jam. Aku udah di TikTok nih. Dapat apa kan? Jadi ujung-ujungnya nyesel kayak ya elah udah 1 jam lagi gitu ya, harusnya selesai malah nggak selesai. Iya, itu kalau kita belum tertanam dalam fokus. Jadi kita perlu stop, perlu bicara dengan pikiran kita bahwa aku 15 menit deh. Kita bicara, ya kita punya komitmen dengan diri kita, dengan pikiran kita. Ya 15 menit aja. Ini 15 menit itu tuh nggak dapat apa-apa. Tapi jangan dari 15 menit banyak 1 jam. 1 jam waduh. Nanti baru tuh hari Minggu biasanya iPhone ada apa namanya screen time berapa persen gitu. Ada berapa jam aku scrolling HP gitu kan. Gitu. Sampai ke tujuan itu juga banyak distract juga ya. Iya. Sampai tujuan kita nih udah ada tujuan. Oke kita dapat IPK segini. Tapi nanti ada. Itu kalau kita nggak berkomitmen dengan fokus. Kita udah apa sih fokus kita hari ini? Kita bisa punya goal tapi kalau nggak punya fokus, ya itu tadi kita nggak akan sampai. Terus kita punya goal tapi kita nggak punya apa itu tadi efikasi diri, yakin bahwa aku tuh nanti mampu mengerjakan juga. Setting itu ya nggak akan sampai gitu loh, karena kita nggak ada keyakinan bahwa kita tuh mampu mengerjakan tugas-tugas itu gitu. Jadi akhirnya itu mempengaruhi dengan fokus kita, karena kita banyak kan overthinking ya, nanti hasilnya jangan Udah muter dulu di sini, aduh gimana ya gitu. Nah akhirnya penuh kepala kita tuh, akhirnya fokusnya tadi tersalahkan gitu. Berarti pentingnya untuk selalu berpikir positif. Positive thinking. Itu pentingnya. Ya kita selalu berpikir positif, kita harus banyak meditasi, membuat pikiran kita itu tenang. Gitu. Karena dengan pikiran kita tenang, itu akan membuat intuisi kita itu tajam. Seperti itu ya. Kita mudah aware. Kita mudah untuk mendapatkan sebuah masukan. Ada tulisan kita langsung tanggap. Karena pikiran kita itu jernih.
Jadi kita lebih mudah kalau kita perjalanan sudah pakai maksudnya kesan gitu. Kita menjalani dulu, apalagi tahu diri kita sendiri. Ya gue emang butuh psikolog. Ini boleh kan? Kita punya self development center. Langsung janjian. Dan apa ya? Datang ke psikolog tuh juga bukan hanya tentang mental health juga kan, tapi tentang menemukan potensi diri juga kan. Kita nggak tahu. Nggak ngerti harus dimulainya gimana. Nah itu, jadi selama ini stigmanya tuh datang psikolog tuh tidak ada masalah Iya, Nggak begitu. Semuanya tuh kayak gitu maksudnya. untuk pengembangan diri, untuk lebih paham minat bakat kita, Iya. untuk paham tentang aku tuh tipe kepribadian yang apa sih gitu. MBTI-nya apa sih? Gitu. Iya, sekarang juga nggak menggunakan kita juga ya. Kita. Oke. Aku mau ini mini game. Bunda. mini game. Bunda nanti sebutin satu statement. Nanti aku sama dia jawab nih ini mitos atau fakta gitu. Jadi mitos atau fakta tentang mental health gitu. Nanti setelah aku sama dia jawab, Bunda kasih penjelasan yang bener tuh gitu. Oke, mulai udah. Jadi biasanya kita itu terkira gangguan mental, misalkan katakanlah itu kita stres atau depresi, gitu ya. Stres, depresi, masalah gangguan mental itu kan sebenarnya cukup berpikir positif, sembuh. Itu sembuh. Fakta. Oh, ya. Lah ya. Aku harus menegaskan. Udah malu, udah tepuk tangan. Aku kan yakin. Yakin memang stres, depresi itu cukup disembuhkan dengan pikiran positif. Enggak ya? Jadi kan kita permasalahan kesehatan mental itu enggak karena berpikirnya aja. Ada pengaruh lingkungannya. Dijelasin tuh. Yang pertama, Remedi. sekedar masalah pikiran positif aja. Bagaimana lingkungan kita, bagaimana hubungan sosial kita, gitu, mengelola itu. Gitu. Jadi nggak sekedar pikiran kita mengelola emosi kita. Kalau kita emosionalnya tidak bisa diregulasi, kita berpikir positif nggak bisa seperti itu saja. Gitu. Jadi itu Mitos. kita harus ya. Ayo lebih fokus. Udah melayang kemana? Kau mikir kemana? Oke, ada lagi gak udah? Banyak sih ya sebenarnya tentang mitos atau fakta gitu yang biasanya itu yang dipahami itu adalah kayak gini. Kita datang ke psikolog itu berarti kita pribadi yang lemah. Jadi orang yang datang ke psikolog itu adalah orang yang pribadinya lemah. Mitos atau fakta? Mitos. Lemah nggak? Oke. Aku sekarang ingin tahu penjelasannya. Kenapa berpendapat ini sebuah mitos? Apa ya? Nggak semua yang mungkin punya apa ya gangguan atau apa ya masalah kesehatan mental itu disebut lemah karena malah kuat karena dirinya ngerti apa aware sama dirinya. Oh, aku ini ada yang masalah nih. Aku harus kuat lagi dan jadi aku harus meminta bantuan mungkin kepada profesional gitu. Begitu sih kalau aku. Anunya keep dulu ya. Keep dulu ya. Ini apa fakta ya? Fakta. Kalau menurut aku, kenapa dibilang lemah? Karena dia kurang paham dengan diri dia sendiri. Jadi dia kurang bisa memahami aku tuh harus kayak gimana. Jadi dia tuh bingung stuck di tempat itu aja. Makanya dia butuh untuk
datang ke psikolog untuk lebih tanya kejelasannya aku harus gimana sih untuk membuat diri dia tuh semakin tahu tujuan, semakin paham kalau aku tuh ada harganya, aku tuh value Iya. jadi kayak lebih menguatkan diri sendiri. Kamu tuh pantas gitu. Jadi kayak dia tuh butuh kayak apa ya, sesuatu yang bikin validasi buat Baik gitu ya. Maka ada penjelasan yang sebenarnya itu terpengaruh bagaimana kita aware. Jadi kalau kita itu dikatakan bahwa orang yang datang ke psikolog itu adalah mereka yang lemah mentalnya dan itu ya. Seperti yang dikatakan Mbak Eno, loh justru kalau kita aware berarti kita sadar akan dirinya. Berarti dia masih ada kekuatan, masih ada kesadaran, dia masih paham, dia mengenali nih gejala-gejalanya. Oh, aku kok kayak gini ya. Terus dia sadar juga tentang penyebabnya itu apa, risikonya seperti apa. Dia sadar juga dengan keyakinan dia, ya. Jadi dia tahu. Jadi kita nggak bisa melihat memandang bahwa orang yang datang ke psikolog itu berarti lemah. Berarti dalam artian mungkin dia membutuhkan bantuan karena ada beberapa hal yang dia tidak bisa atasi. Itu dari situ mungkin kita bisa melihat namanya seperti bisnis ya. Orang datang ke psikolog itu dianggapnya lemah gitu ya, seperti itu. Nah sebenarnya ini adalah sebuah mitos aja. Orang datang ke psikolog itu jangan takut ya, orang datang ke psikolog itu bukan berarti kita lemah. Bisa datang ke psikolog kalau untuk pengembangan karir, mengembangkan diri. Kalau itu tuh kok aku lemah banget ya, apa-apa aku ketergantungan sama teman, nggak bisa ini, belum tentu karena itu juga. Justru karena kita berani melangkah itu bukan sesuatu yang lemah ya, berarti aware kita masih tinggi. Mengenali diri kita tuh masih tinggi. Kita tahu potensi kita, ini mana yang perlu aku approve, kelemahan mana yang perlu aku kembangkan. Datang situ. Nah, itu adalah menjadi apa? Tadi akhirnya jawabnya itu. Oke. Sekali lagi. Oke. Atau tambah? Udah. Cukup ya? Oke. Tadi nyambung sih, itu terkait stigma ya, berarti kalau orang ke psikolog gitu ya, kamu lemah nih, kamu orang gila ya tadi, stres nih. Nah itu kan apa ya, membuat stigma tentang mental health atau ke psikolog tuh jadi buruk gitu ya. Nah itu apa ya, menghadapi mengubah mindset itu ke orang-orang bahwa hal itu tuh bukan yang memalukan atau gimana gitu, dan jujur itu juga penting gitu kan. Banyak teman-teman mungkin yang malu gitu mau ke psikolog karena stigma itu. Nah itu gimana, dan pentingnya terbuka gitu loh. Jadi stigma itu tidak hanya terjadi di masyarakat atau wilayah akademis ini. Di masyarakat umum di Indonesia ini stigma itu masih kuat sekali. Kalau datang ke situ itu berarti dalam tanda kutip kita bergabung. Ini masalah pentingnya terbuka ya. Pentingnya terbuka adalah itu sebenarnya berkaitan dari awal tadi tentang literasi, pengetahuan kita ya tentang kesehatan mental dan dimensi daripada literasi itu tadi. Jadi terbuka itu sangat penting karena apa? Dengan keterbukaan kita lebih mudah kita nanti mencari bantuan, ya, mendapatkan bantuan. Lebih kayak deteksi dini kan, kita kan dengan terbuka itu kayak kita sudah mendeteksi kita terbuka nih dalam ini karena kita sadar. Dengan sadar itu segera kita minta bantuan karena kita tadi awal sudah bisa mendeteksi diri kita sudah mampu mengenali apa ada gejala-gejala gini deh. Jadi aku perlu nih, aku butuh bantuan, perlu nih aku ngomong sama teman yang dalam artian orang yang bisa
percaya di sini. Jadi kita yakin benar bahwa teman ini menjadi tempat yang nyaman dan aman. Nggak nyaman aja, tapi aman. Aman, ya. Kalau nggak aman bisa menyebabkan trauma ya. Malas aku butuh bantuan. Jadi pentingnya terbuka itu biar kita cepat dalam permasalahan kita itu segera tertangani. Terus keadaan yang apa ya? Sebaiknya ini udah ketemu profesional nih. Itu tuh di titik mana itu? Nah, jadi di awal sudah bilang ya, apabila gangguan permasalahan psikologis kita kita sudah mengganggu Aktivitas. harian kita, ya kan? Aktivitas kognitif kita, aktivitas emosional kita, dan perilaku kita. Nah, di situ sudah mengganggu nih, ya. Kita kayak secara emosi mudah banget nih kita trigger. Kita nggak bisa berubah lagi ya. Sedikit dah pikiran kita mudah banget berprasangka nih, mudah lagi ke-trigger dengan langsung berarti ini, berarti itu, ngejat gitu ya pikiran kita. Terus fungsi kognitif kita sudah mulai nggak bisa nih dikondisikan, mau melakukan tugas kita sudah nggak bisa konsentrasi lagi gitu ya, dan itu sudah berefek dengan apa itu hasil gitu tadi seperti itu. Jadi kita terus perilaku kita, ya perilaku kita itu kan bisa lihat ya perilaku orang sehat dan tidak sehat. Ya, Bisa betul. bedakan ya. Kita sehat itu perilakunya seperti apa, gitu ya. Bermasyarakatnya seperti apa. Gitu. Itu yang membuat kita sudah harus profesional benar-benar mengganggu keseharian kita dan Lingkungan. Malu-malu ya guys. Iya, malu-malu guys. Nah mungkin untuk kita nih ya, kan mungkin kita menjadi tempat curhat teman-teman kita. Nah ini sebagai teman ataupun keluarga itu sikap menghadapinya tuh gimana gitu? Ya, gimana kalau ada teman datang ke kita curhat? Ya, oke. Satu adalah kita hadir dalam arti sepenuhnya menerima. Jadi jangan nanti ada teman pengen curhat tapi kita sambil apa deh solo sambil apa gitu ya. Terus kamu gimana? Iya terus kita Tapi pikirannya kemana? Gitu ya. Jadi kita harus menghargai, kita harus benar-benar sepenuhnya hadir untuk teman kita. Jadi mendengarkan secara empati tanpa kita menghakimi, tanpa kita memberi syarat-syaratnya gitu ya. Jadi kita terima tanpa kita mengorek-orek, dan kecenderungan manusia itu adalah memberi nasihat. Iya. Memberi saran-saran gitu ya. Padahal belum tentu itu yang dia butuhkan. Padahal dia pengen datang aja Didengerin aja. Dengerin aja dulu. Setelah kita dengarkan, akhirnya kalau kita hadir beneran dengan cerita-cerita, dengan keluhan-keluhannya, kita dengerin secara fokus dengan rasa empati. Nanti kita sudah tahu kapan ini memang harus butuh kita bicara. Boleh nggak kasih masukan? Mungkin kan ada yang belum siap buat menerima masukan. Iya. Jadi malah jadinya kayak apa sih lu gitu? Iya. Masa sih ngatur-ngatur apa? Sok tahu sih. Iya, malah ribut, berantem. Dia merasa ini terkaki dia. Iya. Harusnya ini, kamu tuh harusnya itu. Jadi merasa salah ya, salah juga kesini. Gimana nih? Jadi tadi kita hadir sepenuh hati kita dengan empati kita, tanpa syarat ya, menerima tanpa syarat. Harus ya begini orangnya begini ya. Ya udah apa adanya teman kita kondisinya itu kita terima dengan empati kita, tidak menjudge, dan paling utama itu hadir benar hadir. Karena mungkin itu juga ya, mungkin faktor itu juga teman-teman enggan gitu mau mungkin cerita ke teman, nanti paling aku cerita juga di judge gitu ya. Mungkin itu yang bikin teman-teman jadi tertutup ya, takut. Nah, perlu kita sadari bahwa kalau seseorang datang sama kita,
berarti dia sudah memilih dong. Iya, percaya bahwa Mbak Eno itu tempat yang nyaman dan tempat mau cerita gitu. Jadi maka itu kita pegang. Oh dia datang sama aku nih, Mbak Eno datang ke Mbak Dia gitu. Oh berarti aku harus sakit dong. Iya. Rahasia aku benar-benar di tempat yang aman Dan nyaman. Seketika baru 1 menit dia cerita langsung, guys, dia tuh Ember. ini. Nggak boleh. Habis itu bikin status Status. tentang permasalahannya gitu, ya gitu. Itu malah Pagi-pagi guys, ada yang datang loh. kan malah lebih menambah trauma ya. Itu akan membawa orang jadi trauma. Mau datang, siapa lagi yang bisa percaya? Orang udah tahu udah bawa beban jadi bikin makin Iya, kasihan ya. Jadi kalau ada teman datang itu hadir dan keep ya guys ya. jangan cepu. Jangan cepu juga, ember kali kalian. Gitu. Aja. Iya. Semakin di sini kita diapresiasi dalam artian tuh dihargai gitu keberadaannya itu pasti akhirnya dia banyak tentu kan nggak usah teguran terus kamu ngapain gitu. Iya. Kepo. Itu termasuk kadang nggak nyaman juga. Iya. Sebenarnya itu aku sini cuma level ini aja yang mau tak ceritain itu besok aja. Begitu aku tahu aku diterima dengan baik dia akan datang lagi. Nah kemarin aku coba Karena udah ngerasa aman. Gitu. Tapi pas curhat, kalian besoknya, kamu kemarin kata ini. Aduh. Parah. Jadi mau cerita lagi tuh takut ujung-ujungnya dipendam sini. Iya. Oh. Harus ke psikolog sih. Gitu ya. Kenapa gitu? Gitu kan? Secret. Wah, jadi lebih terbuka ya mengenai mental health. Mungkin teman-teman juga apa ya bisa lebih paham juga tentang kesehatan mental diri kalian sendiri, mengenal diri kalian sendiri gitu. Mungkin akhir kata ini ya. Ya kan katanya kan jangan diumbar semuanya gitu kan. Besok lagi gitu. Episode ini sampai sini aja. Besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin pesan untuk mahasiswa agar lebih peduli pada diri mereka. Oke. Jadi pesannya ya bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jadi sama-sama itu mempengaruhi kesejahteraan hidup kita, well-being kita. Jadi perlu seimbang. Ya, jadi perlu kita pelihara dengan baik, kita kenali gejala-gejalanya, misalnya ngomong risikonya, bagaimana mengelolanya. Jadi kita perlu lihat. Jadi sama pentingnya, karena sama-sama nanti berpengaruh dalam itu tadi. Seperti itu. Oke. Life balance guys. Life balance. Oke, terima kasih Bunda Maria. Makasih Dea udah nemenin aku. Juga Mbak Ina ya. Ketemu lagi ya di PC Talk episode selanjutnya.